dan ini namanya cetakannya, cetakan untuk membentuk bunga. Masing-masing dapat meskipun motifnya beda-beda tapi fungsinya sama. Terus materi yang kedua, kita belajar membentuk hasil solderan tadi dengan boulder. Kenapa dinamakan boulder? Karena dia membentuk tekstur dalam bunga. Hasilnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya boulder, hasil dari boulder. Kalau ini bunga solder biasanya diaplikasikan di hijab, terus di masker, di baju bridal biasanya pakai ini. Dan kainnya pun beda-beda, beda kain, beda perlakuan. Kalau boulder matanya banyak. Ini yang untuk potong. Bentar. Ini yang membentuk lengkung, tekstur lengkungnya seperti ini. Terus kemudian ada bentuk yang seperti ini untuk membuat daunnya atau bunganya bertekstur, berkerut, jadi ada guratan-guratannya. Ini ada alatnya sendiri-sendiri dan fungsinya sendiri-sendiri juga. Terus kemudian untuk kain yang kita gunakan sekarang ini organdi, atau kalau di pasar namanya kain kaca ya. Itu kainnya murah, kainnya memang murah, tapi prosesnya itu lama dan hasilnya juga cantik. Jadi kalau misalnya kalau harga jual jangan ditentukan dengan harga bahannya, tapi hargai dengan proses pembuatan dan hargai hasil kerja kita. 1 jam dapat berapa itu harus kita hitung juga. Nah, terus kemudian ada perlakuan khusus. Kan ada 2 teknik, yang satu soldering, yang satu bouldering. Kalau yang soldering untuk kain kaca tidak perlu proses pengkakuan. Proses pengkakuan itu apa? Proses pengkakuan itu jadi semua kain dikakukan menggunakan cairan berupa lem. Lemnya lem apa? Ada lem Raja Wali, yang kedua ada lem Fox. Tapi kalau yang untuk tahan lama, saya anjurkan pakai lem Fox. Karena apa? Di lem Fox sudah terkandung anti jamur. Kalau lem Raja Wali ada anti jamur tapi dia nggak bisa bertahan lama. Terus kain apa saja yang bisa? Semua kain bisa kecuali kain katun. Kain yang mengandung banyak serat kapas itu tidak bisa disolder karena apa? Dia akan gosong, cepat terbakar. Kain seperti ini karena kandungan polyesternya banyak jadi bisa digunakan. Nah, untuk boulder, teknik boulder semua kain harus dikakukan wajib. Kalau soldering, kalau kain kaca atau organdi, tingkatannya lagi ada organza itu tidak perlu dikakukan. Tapi ketika kain lain mau disoldering kayak kain chiffon itu perlu dikakukan dulu. Oke, nanti saya ajari caranya teknik soldering dan bouldering. Terus yang ketiga kita bikin teknik bunga bakar banyak dari pita. Nanti saya ajari tekniknya juga. Sekarang kita mulai ya. Terus ada bunga yang ada, tahu bunga hana yang dijual di pasaran? Tahu. Kan ada apa itu? Sebentar. Ono geret-geretan itu namanya apa? Ada motif guratan-guratannya. Ini ada alatnya juga. Beda. Nah, jadi ada guratan-guratannya. Tekniknya begitu. Guratan-guratannya ada 3 macam di sini. Jadi tergantung besar kecilnya kelopak. Terus ini untuk ya kalau bikin daun, tulangan-tulangan daun pakai ini. Jadi kalau kita boulder daun, soldering daun, kan ada tulang-tulangnya biar kelihatan alami, ada alatnya juga. Kayak dilukis gitu Mas ya? Iya. Nah, kita pasang sekarang. Oh, kalau alat itu berarti fungsinya nggak untuk memotong ya Mas ya? Ini ada alat potongnya juga, cuman saya ambil biar efisien solder sendiri ini sendiri. Oh gitu, siap-siap. Idealnya harus punya banyak, jadi setiap mata itu tidak ganti-ganti. Oh gitu. Idealnya.
Yang tadi yang sudah dipotong dijadikan satu. Ini nih, dijadikan satu. Nanti nggak bisa praktek soalnya kayaknya kan belum dilakukan. Bisa praktek pakai kain ini gantian. Ini dijadikan satu, dijahit dulu. Mbak minta tolong bikin dulu. Nah, gini. Karena kalau kita bordir jadi satu, lebih cepat, hasilnya lebih bagus, lebih ngembang. Di bordir dia biar diginikan biar kalau di bordir dia nggak gerak-gerak. Oke. Yang pentingnya Mbak. Oke. Ini yang mau praktek monggo. Loh, lebih gampang Karena panas ya Mas Joni. karena panas. Kalau dia nggak panas, nah tahan panas nih, soalnya ini panas uapnya ke atas. Untung ini di luar jadi nggak begitu panas, kebantu angin. Kalau di dalam ruangan tahan panas. Fungsinya untuk apa sih bunga solder? Biasanya untuk di gaun manten-manten itu biasanya dikasih aplikasi kain bunga solder untuk hiasan masker, untuk menghias tas juga ada. Tinggal aplikasinya. Tinggal kita kreativitasnya di mana. Dari megangnya pun harus ada metodenya ya Mas Iya, ya. jangan pokoknya megangnya jangan gini. Penaknya gitu, tapi Iya. hasilnya gak bagus. Memang sih panas. Kalau di dalam ruangan saya biasanya sambil saya tiup uapnya biar nggak ke atas. Gitu. Itu teknik saya sendiri. Kalau di sini kan nggak panas, masalahnya kena angin. Silir-silir. Uap panasnya kena angin jadi nggak sampai ke atas. Nah gini gini. Lebih gampang Bu.
Biar gampang dia. Untuk alas. Terus ini kita lipat jadi 2. Gini. Oke, dilipat lagi. Dijahitkan di sisi-sisinya. Ini kalau 5 juga bikin 5 kelopak. Ini 6 juga bikin 6 kelopak. Jadi tergantung berapa jumlah kelopaknya di sini. Oke. Coba. Tetap memperhatikan kerapian nggih. Kerapian jahitan harus tetap diperhatikan. Dilipat jadi 2, dilipat jadi 4. Oke, udah jadi. Terus tinggal dikasih tengahnya aja. Disesuaikan dengan warna kainnya. Kalau nggak sesuai, kasih warna putih aja yang netral. Nah, ini nanti pengaplikasiannya menurut kreativitas masing-masing. Mau ditempel di jilbab, monggo. Mau ditempel di baju, monggo. Semakin banyak semakin bagus, semakin mahal kelihatannya, padahal bahannya murah. Tapi kita nggak kalau di pasar tuh jangan bahannya murah kok jualnya mahal, jangan dilihat dari porsinya itu. Ini makan listrik banyak. Oke. Terus Dan makan tangan korban juga nggih. Terus juga lama pengerjaannya. Jadi kalau ada yang bilang biasanya kalau di pasar kan sudah biasa, kok larang padahal bahannya kan murah, nggak bisa dipakai tolak ukur seperti itu karena prosesnya juga lama. itu juga pentingnya branding. Kita harus membranding diri Harus sendiri. membranding diri sendiri. Ini main lemnya, tutup sarang peniti, ini sarangannya. Dipasang dulu pakai lem. Enggak, ini main-main gitu kamu. Gitu. Dah, mentok. Panas. Itu minta roti sayang, dikasih satu. Kasih sedikit ya. Udah roti maam. Terus.
terus tengahnya dikasih lem. Ininya kelopaknya ditempelin gini tok. Oh mbak itu yang pakai senar ya? Yang kemarin kan pakai senar, tapi ternyata itu nggak ada senarnya, emang contohnya pakai lem. Ini berat nanti. Nggak nyala Pantesan. sampai nggak nyala. Lem aja cepet. Souvenir. Biasanya buat souvenir ya dulunya. Dulu. Cuma gini. Tengahnya dikasih. Nanti dikasih ini. Tengahnya. Paling tengah nanti ini loh, yang ini. Ya. Kasih lem lagi atasnya. Kasih yang ini, taruh di sela-selanya. Ada kucing. Tunggu kucing. Tengah-tengah. Ya, di sela-selanya antara satu sama kelopak satu sama yang lain. Terus paling akhir nanti dikasih yang bunga kecil bagian tengah. Iya sayang sebentar tuh. Di sela-selanya ini tingginya juga sama. Oh gitu. Lebih tinggi dikit, tapi nanti yang sini juga harus sama. Nah. Ini nggak boleh lebih tinggi, harus sama sama yang ini. Ya, Nggih. salam gitu. Cik gak tahu itu susu. Tuh, Yup. tingginya sama. Kalau langsung bikin 24 biasanya gini Bu Doni. Ini pas nanti ke sini ini kan Oh lupa. gitu. Ngaku. Kak aku ya sering ngomong. Oh, waduh Mbak. Sama. Susunya juga lupa. Kita lagi mendelik Pak Doni. Rukun piye nutupi geni. Masa? Jadi ngomong ya. Kenapa awan? Ya, curhat ini.
Nah, ini yang kelopak kedua. Masih kurang 2. Masih 2 lagi. Mau lebih mekrok ditambah lagi bisa. Tambah lagi. Tambah banyak tambah bagus hasilnya. Siap-siap tutup lagi. 1 jam harus mati. Paling nggak diistirahatkan 10 menit baru dinyalakan lagi. Soalnya apa? Saya sudah sering kali pakai, ini pengalaman saya pribadi. Saya sudah sering kali ganti solder hampir 10 kali. Soalnya saya kerjanya gila-gilaan. Masalahnya kan orderan banyak, jadi saya harus buru-buru waktu. Jadi saya sampai lupa nggak tak matiin, jadi sering putus. Nah itu saya ajarkan nanti kalau jenengan harus ya ini keluar dari sini harus bisa bikin usaha, entah itu dibikin aplikasinya, tergantung kreativitas jenengan. Itu perawatannya 1 jam harus dimatikan untuk agar alat ini awet. Oke, terus yang kedua, sebelum disolder biarkan solder ini panas, tunggu saja sampai 5 menit. Karena apa? Kalau dia nggak panas, waktu proses cutting kainnya itu pinggirannya agak beridil, nah jelek hasilnya. Kalau dia panas, dia akan cutting dengan sempurna. Terus yang kedua pakailah alas keramik, jangan alas yang lain seperti kaca, tidak dianjurkan. Masalahnya dia tidak tahan panas. Oke, tahan panas cuma sebentar, tapi ada waktunya dia akan pecah. Soalnya ini kan semakin lama kan suhunya semakin naik, nggak akan stabil. Terus kemudian untuk perawatan keramik, jika sudah menggunakan warna-warna yang solid, contohnya seperti yang tua-tua gini, biru tua, merah cabai, merah marun, dan hitam, dia selalu akan membekas di keramik. Cara pembersihan cukup kasih air dan kapas, dibasuh baru dikasih kain lain. Soalnya kenapa? Kalau tidak kita hilangkan waktu kita pakai warna yang muda, serat-serat kain yang ini nempel ke warna yang muda, jadi hasilnya kotor. Jadi 1, 2, 3 biar irit lem. Ini lemnya harus sejajar, antara ini dan ini harus sejajar. Boleh miring tapi ininya harus sejajar. Begitu pula selanjutnya harus sejajar, jaraknya harus sama. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Belajar berhitung. Ini sejajar, ini sejajar, ojo sampai kan. 1, 2, 3. Tetap sejajar kan ya. Ini nanti bikin 4 tingkat. Waka Padma kurang 1. Biarkan dingin dulu kan, dia sejajar bentuknya, harus sejajar. Kalau tinggi sebelah wis nanti. Oh iya ya, kurang panas, jadi gak boleh dinggeng. Ini harus digerak-gerakkan gini, maju mundur, maju mundur. Itu permanen ya Mas jadinya nanti? Permanen. Gitu. Kalau semisal kain yang tidak dikasih lem, Nggak bisa, nggak bisa. Gosong dia. Kosong. Harus pakai lem. Oh, gitu. Nanti nyoba satu biar gosong ya Mas ya. Coba disolder yang nggak pakai anu. Itu sampai Mas Minta tolong itu. yang nggak pakai itu, terus diginikan juga. Nanti ini ada yang kayak gini doni. Oh, Jadi jadi dia agak- mantul gitu ya. Jadi Begini mantul. juga bisa. Oh, pantas pasangan yang gini masker jadi bagus ya. Masker anu loh, rata-rata loh, gak pakai Kalau mantul masker loh. yang anu tuh yang dijahit kayak gembak itu tuh jahit. Dijahit kayak gitu. Nah, ini fungsinya.
keren ya Mas Dini. Kemana? Lemnya lem apa? Lem kayu. Lem kayu. Raja Wali. Dicelup. Kalau saya menganjurkan, kalau untuk kain ini langsung aja praktek ya. Ini contohnya kain kaca atau kain organdi. Karena dia tipis, disarankan untuk didobel. Biar apa? Biar warnanya keluar. Karena kain kaca ketika dipasang di toko, warnanya kan kelihatan cantik. Tapi gitu Anda beli, kalian beli, warnanya nggak akan keluar. Dia akan keluar kalau dia berkelompok. Nah, makanya disarankan untuk khusus kain organdi. Khusus kain organdi, kalau organza enggak apa-apa, soalnya organza agak tebal warnanya juga solid. Khusus kain kaca itu seyogianya harus di double, disetrika dulu kalau bisa. Oke. Siap. Nah, caranya solder ini harus nunggu sampai panas, paling enggak 5 menit. Kalau enggak panas, nanti hasil solderannya beridil-beridil pinggirannya ya. Terus ada tekniknya juga gimana caranya menyolder yang benar. Ini kebetulan sudah lama. Solder harus tegak lurus. Ini enggak ada listriknya. Nah, ujian pakai koin biasanya. Gitu. Tapi memang anu ya Mbak, kudu cepet ya. Nggak telaten pakai koin. Kalau pakai koin berarti ya kayak itu ya, dicekeli, dicepet gitu juga ya. Kalau terlalu dekat kan panas, Bu. Nah, dia goyang. Mbak Nurul, bunga akrilik bisa. Jadi mentor ya. Oh, bunga akrilik nggak pernah bikin. Bisa toh. Kemarin aku pas di RKB diajari Mbak Nurul. Nggak pernah. Iya, sama Nggak Mbak pernah. Ella. Nggak pernah ikut di RKB. Yang terakhir ikut di RKB itu bikin bunga stocking. Bunga stocking ya berarti ya. Yang aku, Yang di Sukawati. itu kan nggak bikin, Bu. Itu bros ya. Bros. Oh ya. Bunga akrilik sebenarnya gampang-gampang susah. Sing nggak telaten kawate bengkok ini. Wow. Apa nih? Nah, ini belum panas. Tak kasih tahu yang belum panas hasilnya gimana ya. Itu sudah panas ini. Kalau belum panas biasanya dia agak seret. Ini ya seret. Kalau semakin panas dia licin. Ini belum begitu sempurna ini panasnya. Nanti coba tak kasih contoh yang enggak panas hasilnya gimana. Enggak panas dikit kan. Belum, ya panas. Maksud yang ini. Enggak. Pokoknya jari-jari harus lincah. Jangan sampai. Nah, ini contoh yang enggak panas. Hasilnya Jadi enggak itu langsung rapi. nempel ya dia. Langsung. Ini fungsinya solder, memotong sekaligus mematikan serat kain. Nah, ini contohnya kalau enggak belum panas banget, hasilnya greditnya. ada enggak rapi, ada serabut-serabutnya. Jadi nunggu sampai panas betul. Kain selain kain kaca dan sebagainya, itu sebelum disolder harus dikakukan dulu dengan cara direndam larutan lem. Lemnya lem apa? Lemnya lem kayu yang warna putih itu. Terus cara mencairkannya gimana? Nah, ini pakai, kalau saya nggak ada takaran ya, pakai ilmu kira-kira. Kalau lihat jenis kainnya, kalau kainnya memang agak tebel, berarti kita harus memberi lem yang agak banyak. Jadi caranya itu begini. Ini misalnya 100 cc air panas dikasih lem
lemnya kira-kira aja. Itu dilarutkan dulu, baru dicampur air dingin. Tujuannya kenapa kok dipakai air panas? Supaya dia cepat larut. Ye. Kalau pakai air dingin, diudek selama apapun, dia akan tetap gak bisa homogen. Bisa cuma butuh waktu lama. Insya Allah enggak. Di belakang apa, Pak? Belakang kulon omah loh. Kulon omah tanah lapang. Terlalu lapang Pak. Ada Ada ininya. mayatnya di situ. Pernah kenapa serap dikeloni kok. Terus Bar tahun jumit maksudnya. apa? Menyanduk nama Bob. Kedua juga bikin 6 lagi. Kalau saya langsung bikin 24, tapi resikonya nanti lupa. Lupa ya Pak, loh. Ini tingkat kepiro, ini tingkat keberapa biasanya gitu. Oh gitu. Kalau untuk pemula bikinan dulu. Aku bingung kok kadang. Nanti hasil akhirnya kelihatan bunganya gonjing apa itu? Ini kok lebat, ini enggak. Beda. Kiro lupatmu kurang 1. Tak ajari sing dasar ben gampang. Masalah utama ublik. Oke. 6 ya. Maafet. Kudu ndekem itu. Ada yang mau coba bikin? Banyak. Nah. Tiga. Oh, di sana. Mama. Ini mama. Ayo. Empat. Sungkan mama. Aku aja ngomongin aku ya. Kan sungkan. Setelah angin, ayo angin. Dari sisi sini juga. Mbak Epi, wes diam. Dia diam. Lama-lama Anginnya lo kok kene mau enak. Sampai belajar dari bubuk berenang. Kena angin. semilir. Bentuknya seperti ini. Ya, rapi. Bener sak senti berarti. Bikin 6 dulu untuk sementara. Lem tembaknya Panaskan. dipanaskan. Nah, bentuknya. Hujan, nggak bawa jas hujan. Hmm. Besok kan Mas Dian masih di sini ya. Masih. Kalau Mas Dian pas ngajari Aku pengen kayak nabatin. Aku pengen nabatin. Enggak pakai tang sama. enggak. Karena pakai nabatin. Susah. Eh, Kalau yang itu yang buat beras dagu enak pakai tang, tapi kalau ini kawatnya susahnya pakai tang. Pakai tang susah masukinnya ya mas. Enggak tahu aja. Gara-gara tanganku licin banget. Nah. Nah, ini sudah mulai panas. Tuh, lancar dia. Oh iya, beda ya Mas ya. Kalau sudah panas, cuttingnya sempurna.
Ini Nurul sama Evi sudah bisa Jagoan. ini. Sudah bisa Bu. Nah, ini hati-hati kalau megang solder. Kalau medianya semakin kecil, resiko kena solder semakin besar. Coba ya. Ini dengan teknik yang sudah panas. Nanti dia akan lepas. Oh gitu ya, lebih mudah. Cakep. Jangan dilepas dulu Mbak, total yang lainnya aja. Sampai sejumlah yang jenengan inginkan. Jadi 4 jadi 5. 5. Di mata saya ya. Pakai minyak goreng bisa. Minyak goreng malah katanya stabil ya Mas ya? Bisa. Apinya kecil. Cuman nggak suka aku dia menyublin. Jadi dia merembes ke sini, ngembun. Punya saya grup itu gak sah ke grup itu biasa Nah, Evi mengisar. Kobong kok. stop mape kebakar itu Absenku ya sing sudah. jenengan dia ngerjani wong Panas contohnya kalau nggak panas ya, nanti tekniknya beda, hasilnya beda sama yang sudah panas. Kalau sudah panas dia itu licin banget. Kalau nggak panas dia agak berat jalannya. Loh, ini harus tegak berdiri. Ini contoh yang nggak panas, belum panas betul. Tak paksakan, nanti coba dilihat hasilnya. Jalannya pun juga agak berat, loh, agak seret. Terus disarankan pakai keramik, nggih, jangan sampai ada yang di YouTube pakai kaca, jangan ditiru. Soalnya pakai kaca itu bahaya. Ada kejadian yang sampai kacanya pecah. Juga jangan pakai keramik yang di lantai, di eman boyoke. Apalagi yang Apalagi yang perutnya lagi hamil. Ya coba ya. Ini tak kasih contoh. Kain satin. Semua kain bisa disolder kecuali kain katun. Kain yang mengandung serat kapas banyak itu tidak disarankan untuk disolder. Dan ada perlakuan khusus untuk kain. Khusus untuk solder, kain kaca atau kain organdi atau kain organza tidak melalui proses pengakuan kain dulu atau dikasih larutan lem juga tidak apa-apa, langsung disolder juga tidak apa-apa. Besok kalau memang mau main-main di sini bisa loh. Tidak apa-apa. Maksudnya kalau mau tiap hari belajar di sini tidak apa-apa. Kan barang-barangnya ada semua. Nanti tambah ini dibawa satu. Jadi kalau mau main-main bawa alatnya sendiri. Kalau bahan di sini ready semua. Mau bikin punyanya Mas Dian ada juga yang solder, bolder, ada bolder. Memang boldernya kan cuma 2, jadi kita main-mainnya di sini gantian. Kalau solder bisa dibawa pulang. Mbak Sinta libur ini? masuk Gak apa-apa kok. Kuliah 3 siji wis seneng.
nggak seruangan Mbak dulu ya sekarang. Lu ruangannya di dekat BLC toh, kemarin saya ke sana ya. Dulu kan aku di situ Sekarang di depan. depan. Tempat soldernya tegak lurus. Kalau miring Bleber dia. geleder. Aku takut. Dia harus di tengah. Jangan kenakan api langsung, tapi kena uap panasnya. Bentar, angin. Dia langsung otomatis bentuk lengkung. Oke. Sama ini juga. Pelan-pelan santai, posisinya tegak berdiri, patinya biar sempurna. Tidak semudah yang melihat. Adek. Itu akibat tidur dibangunkan. Tak gugah, tapi mau tak gugah. Kak ya aku bangun dari jam berapa ya? Jam 5. Posisi. Nah, dari sini si Ayla. Tukar apa piye? Punya aku kan liku-liku. Sing gede apa sing cilik? Yang gede aja. Iki ana sing lebih cilik mana lho sakjane? 2, 3. Tergantung. Boreh banyak boreh. Kan nanti bisa diaplikasikan di masker, dibikin bros tuh ada itu semua. Belum. Terus mahir Mbak ini. Belum begitu. Nah, ini mau sing satu. Mati lampu atau? Besok airnya mati. Khusus punya Mas Dian. Nah itu rasakan kau. Mas airnya matikan. Oke siap matikan. Aku nggak paten tenan lo om. Kita ngomong kok Mas, gede padian ada nih. Siap. Bayar. Tariknya dilihat. Iya, kurang dawa. Jadi sak mono. Luwih sak senti ya. Ngelek mau patah. Cuma lu. Suwi tak gawe. Aku sih banget kan gayaan. Loh. Kurang Nyempit. Coba gede. kurang Kurang besar. panjang. Dicelupkan ke larutan lem. Seyogianya kain itu direndam dulu di air biasa selama semalam. Biar apa? Biar zat kimia yang melekat di kain hilang. Oke. Mana-mana dia bawa asisten gitu. Kalau Mas Dian kalau pelatihan di dinas, kalau banyak kan asistennya saya punya. gitu. Ini belum bolder loh, bolder semakin sulit. Tapi hasilnya semakin cantik. Keder aku. Pengen sumpah aku keder.
Iki urung digetak, Mbak. Patut dikenal. Beri. Silakan Nah dicoba. ini sudah mulai panas. Kayaknya dipepetkan Mbak Cinta. Kamu bisa. Tidak nyambut gawe. Sedang bahaya kalau ini obat Aja duduk-duduk lawang. obat mabit soalnya. Harus ditangkep wih. Loh Mas Dian, di tempatnya Mas Dian ada suara-suara aneh tenan tuh Mas Dian. Ada bu. Oh, seru no ya. Sing terakhir Suara apa? tempatnya Om Di sing kapan hari kan pulang. Tapi kalau solder yang siswa lainnya. Apa mau main ini, main boulder? Bisa kalau ada waktu mau masuk aja enggak apa-apa. Praktek sendiri. Oh berarti besok itu enggak. Posisi jari harus lincah, cepat-cepat berubah. Ya. Bisa 7, bisa 8. Semakin banyak semakin lebar besar. Nah ini tetap perhatikan tingginya. Nah ini untuk kelopak pertama. Bikin lagi 6 lagi Bawahnya sampai 4 kali. Belajar moto itu loh Mbak Pipit yang dredeg. Sengajari enak ya pokoknya. dari ujung ini sini, terus ini ditarik ke belakang, nanti jadinya gini. Kuat aku Terus yang belakang ditarik nyit jadi ngek kan rotok sombong ditegek. Betul. Nah, dilipat lagi. Dilipat lagi. Nah, yang sisanya ditaruh di belakangnya. Sini. Terus dijahitkan di alasnya. Misalnya nih. Ini enggak apa-apa. Ambilnya nunggu kering ya kayak gini. Nunggu adem mbak, gak nunggu kering. Nunggu kering aku. Emang Ngerti soalnya. Awas keketok. Oh gak apa-apa, nyantai aja. Ini lo jajan nak. Pakai kipas angin ya Mbak, ben gak semua. Untuk mengisi waktu ini juga bagus. Misalkan jangan membuangkan banyak. Ini di bagian belakang. Nggak dikasih daun juga nggak apa-apa. Terus lama-lama kan enggak. Benangnya belum tak kasih ya. Wih. Benang. Iya. Ini yang dilem bawahnya. Evi selali. Aku aja Evi. Salah Mbak. Nggak ngkai sampainya loh om. Bunyi dari listrik Kak Radit. Wah, pelan-pelan. Pakai putih aja. Dreaded ya Mas Din. Ini dia terlalu pinggir. Ya ini satu, double 2. Semangat.
Eh.